Susah sekali karena yang dibahas dari Santo Thomas Aquinas. Jadi bersama-sama dengan saya kita belajar bersama-sama ya. Sebelum kita mulai, kita nyanyikan Bapa Kami satu kali ya. Oke, ya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kita akan menyambungnya dengan doa dari Santo Thomas Aquinas, karena kita butuh hikmat dari pemilik yang menjelaskan gitu ya. Saya akan bacakan. Pencipta segala sesuatu, sumber cahaya dan kebijaksanaan sejati, asal mula segala sesuatu, dengan murah hati biarkan seberkas cahayamu menembus kegelapan pemahamanku dan singkirkan dariku kegelapan ganda tempat aku dilahirkan, kegelapan dosa dan ketidaktahuan. Berikanlah aku pemahaman yang tajam, ingatan yang kuat, dan kemampuan untuk memahami hal-hal dengan benar dan mendasar. Berikanlah aku bakat untuk menjadi tepat dalam penjelasanku, dan kemampuan untuk mengekspresikan diriku dengan tuntas dan menawan. Tunjukkan permulaannya, arahkan kemajuannya, dan bantulah dalam penyelesaiannya. Melalui Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang Bapak Ibu, saya tadi belum mulai dari tanda salib. Kenapa? Karena saya kepingin Bapak Ibu mulai dari doa pribadi. Saya akan berikan satu lukisan yang saya dapat waktu saya mempersiapkan materi ini. Mungkin bisa dinyalakan slide berikutnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Lukisan ini dikarang oleh Guido Reni namanya. Waktu saya lihat lukisan ini gitu ya, ini adalah lukisan Santo Yosef yang menggendong Tuhan Yesus. Saya kepingin Bapak Ibu mengulang kata-kata Bapa kami yang ada di surga di dalam hati berkali-kali sambil berpikir, bergumul, dan terus apalagi tadi Bapak Suci Fransiskus baru meninggal gitu ya. Bagaimana rasanya ditinggalkan Bapak kita yang paling agung gitu. Jadi kok pas gitu momennya semua. Jadi kita ambil waktu sejenak sambil coba diucapkan berkali-kali di dalam hati. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang ada di surga.
Kenapa saya mengajak Bapak Ibu, Bro and Sis untuk bisa tenang sejenak dan kita memikirkan hanya kalimat ini. Karena kita tuh sudah terlalu rutin menyebutkan doa Bapa kami. Sampai kadang-kadang kita tidak menghayati per kalimatnya. Saya kepingin kita berhenti sejenak, cuman berpikir satu kalimat ini aja. Ada interaksi di dalam hati yang dirasakan waktu kita baca ini, Bapa kami yang ada di surga. Cuman kalimat ini saja. Biasanya kan kita terus gitu ya. Apalagi kalau rosari diulang 5 kali gitu ya. Itu jadi saya kepingin berhenti. Satu kalimat ini aja. Artinya itu apa gitu. Lanjutkan. Jadi Santo Thomas Aquinas membahas Bapa kami yang ada di surga menjadi 3 bagian. Bapa, kami, dan ada yang ada di surga. Saya akan bawa satu-satu gitu ya. Kita mulai dengan kata Bapa. Ya, Bapa itu adalah Bapa kita. Dan segala sesuatu yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Sampai sini aja sudah bikin getar hati saya. Kadang-kadang kita enggak ngaku kalau semuanya itu dari Tuhan loh. Betulan enggak? Kadang-kadang kita merasa ini jeripaya kita, ini bukan dari Tuhan gitu ya. Dan lanjutannya adalah Bapa menciptakan kita istimewa. Seturut gambar dan rupa Allah. Santo Thomas Aquinas mengajarkan apa artinya menjadi Bapa yang percaya bahwa segala sesuatu ini dari Tuhan, dan apa artinya menjadi ciptaan yang istimewa itu. Konsekuensinya itu apa kalau kita itu mengerti Bapa itu siapa gitu ya. Di sini adalah ketika kita panggil Bapa, kita itu mengakui bahwa Dia adalah Bapa yang memerintah. Memerintah bukan cuma sebagian saja, tapi memerintah segalanya, semuanya. Dari ujung sampai ke ujung, dari alfa sampai omega. Dan Ia memerintah kita sebagai penguasa ciptaannya. Jadi di situ Allah kita yang diciptakan. Dia adalah Bapa kita yang menciptakan kita. Dia terpisah dari kita, Dia pemilik segalanya, memerintah akan semuanya. Dan di situ ketika Allah itu menjadi seorang pencipta yang luar biasa besar itu, tapi Dia memperlakukan manusia dengan sangat berhati-hati. Kenapa ini dibilang sangat berhati-hati? Karena waktu diciptakan sebagai seturut serupa segambar Allah. Ciptaan yang lain itu cuma diciptakan dengan kata-kata saja. Hari pertama, hari kedua, jadilah gitu ya. Tapi manusia tidak. Manusia dari awal penciptaannya sudah diperlakukan secara istimewa. Berikutnya. Allah adalah Bapa yang mengadopsi. Jadi waktu kita memanggil Dia Bapa, itu adalah memahami bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Kita ini diangkat sama Allah untuk menjadi anaknya. Bisa bayangin gak betapa besarnya ketika Allah pemilik segalanya itu dan pemerintah segalanya, Dia mengambil kita sebagai anak. Ini luar biasa loh. Kalau Bapak Ibu aja, misalnya nih ya, kita bekerja keras, kita punya warisan gitu ya. Terus waktu kita mau meninggal, warisan itu dikasih ke anak kita, betul ya. Ini Allah pemilik pencipta segala sesuatu. Dia memanggil kita anak, berarti Dia memberikan semua yang terbaik buat kita. Warisan yang besar yang Dia ciptakan itu adalah milik kita, karena kita ini anak-anaknya. Tapi jangan lupa tadi yang pertama, bahwa Dia adalah Allah yang memerintah ya. Dan itu diberikan secara turun-temurun, terus gitu ya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba dan ya Bapa. Jadi dengan pemerintahan Tuhan, Tuhan bukan membuat kita supaya kita tuh ketakutan sama Tuhan,
tapi dia memerintah kita itu karena dia adalah Bapa kita dan kita ini adalah anak-anaknya. Konsekuensinya apa? Kalau kita itu memanggil dia Bapa, konsekuensinya adalah seperti ketika kita menghormati ayah kita, Bapa juga sama. Menghormati Bapa itu adalah ketika kita panggil dia Bapa, itu artinya kita mau memberikan pujian kepada dia. Karena dia adalah Allah yang mengasihi kita. Kita memuji dia karena dia itu sudah mereka-rekakan dari awal semuanya itu baik buat kita gitu ya. Dan artinya menghormati Bapa yang kedua itu artinya apa? Kita mau belajar mengkuduskan tubuh kita dari segala dosa. Jadi semuanya ini bukan hanya ketika kita menghormati Bapa, itu seperti kayak kita salut sama presiden atau TNI yang lewat gitu ya, gini salut gitu. Bukan. Tapi ketika kita bilang Bapa, itu artinya kita mau menghormati dia sebagai Bapa kita, memuji dia, menguduskan tubuh kita. Ini ayat-ayatnya nggak bisa saya baca semua karena banyak, benar-benar Santo Thomas Aquinas itu luar biasa. Setiap saya baca itu karena terlalu padat gitu ya, bisa merinding bolak-balik gitu. Kaitannya itu kok luar biasa gitu, sangat detail dan luar biasa. Jadi nanti ketika slide bisa saya bagikan, mungkin di rumah tuh bisa dikontemplasi lagi, dibuka satu-satu ayatnya gitu ya. Yang ketiga adalah ketika kita belajar menghormati Bapa, itu artinya kita mencintai hukum Tuhan demi sesama. Kita memberikan hormat itu dengan mencintai sesama kita, gitu ya. Yang kedua, ketika kita itu panggil Bapa, ini baru satu kata aja loh ya, Bapa. Jadi enggak bisa kita kalau doa, Bapa kami yang ada di surga dimuliakanlah namamu, kayak orang jualan jamu gitu, enggak bisa. Kenapa? Karena kalau menurut Santo Thomas Aquinas, konten isi dari satu kata itu konsekuensinya tuh banyak gitu. Nah hari ini kita belajar kedua itu apa? Kalau kita panggil dia Bapa, itu artinya kita mau belajar menyerupai Bapa kita. Seperti seorang ayah ketika mengajar anaknya, ayahnya ini pasti punya harapan dia mempunyai kebaikan, paling enggak minimal sesaya lah ya gitu loh. Jangan sampai niru bapaknya tetangga kan gitu ya. Ketika kita mengajarkan kebaikan, kita berharap kebaikan itu menular ke anak saya dan dia menjadi serupa dengan saya gitu ya. Jadi ketika kita itu menyerupai Bapa, apa yang kita mau serupai gitu, apa yang kita mau jadikan teladan, yaitu cinta, belas kasih dan kesempurnaan. Kenapa kita dituntut untuk melakukan tiga ini? Ya karena Bapa itu sempurna gitu ya, karena Bapa itu sempurna, jadi kita itu diajak untuk ikut di jalan itu, supaya ketika kita tuh ada di jalan itu, baru kita tuh merasakan apa yang namanya kita itu dipanggil jadi anak gitu ya. Yang ketiga, ketika kita panggil dia Bapa, itu artinya taat kepada Bapa. Kenapa? Nomor satu, karena dia adalah Tuhan. Tuhan di atas segalanya, pemilik segalanya. Kita taat karena dia adalah Tuhan kita yang kita sembah gitu ya. Yang kedua, karena Tuhan telah memberikan kepada kita teladan ketaatan melalui Yesus. Yesus itu kan anak Allah gitu ya. Jadi Tuhan Yesus diturunkan itu supaya bisa kita lihat dengan mata dan kepala kita sendiri. Bisa kita lihat kesaksiannya. Kalau sekarang gitu ya kan kita nggak kelihatan Tuhan Yesusnya gitu. Kesaksian-kesaksian yang diberikan oleh para murid-muridnya itu bisa ada di sana supaya kita tuh tahu jalannya itu satu demi satu. Ketaatannya Tuhan Yesus waktu dia menjalani jalan salib dan semua teladan yang ada di dalam Yesus Kristus itu menjadi kerinduan kita juga gitu. Belajar untuk taat. Mungkin ada yang bisa bantu AC-nya bisa dimatikan beberapa, ini di sini sudah mulai gini semua gitu ya. Intermezzo. Mungkin ada yang bisa bantu AC-nya, mungkin dimatikan beberapa di sini 2 atau 3. Biasanya saya yang lari matikan, sekarang saya di sini. Oke, kita lanjut berikutnya. Bapak Ibu Bruensis, saya enggak berpikir Bapak Ibu dan Bruensis bisa menelaah semuanya ini dalam waktu yang singkat karena ini padat banget. Paling enggak berusaha dapat 1-2 poin yang bisa mengena kepada kita supaya
Ojo dipateni kabeh mari gitu panas. Gitu ya. 1-2 item supaya kita itu bisa paling enggak kalau kita mulai menyebut Bapa itu bukan otomatis gitu ya. Tapi ternyata Santo Thomas ngajarin aku ketika aku Bapa itu berarti aku harus taat sama Tuhan misalnya gitu ya. Yang ketiga, kita berkewajiban taat untuk kebaikan diri kita sendiri. Jadi waktu Tuhan minta menyebut kita, Tuhan Yesus mengajarkan Bapa kami, dan dia Santo Thomas Aquinas memberitahukan bahwa ketika kita itu mau taat sama Tuhan gitu ya, ini bukan karena Bapa ini kurang hormat gitu ya, sehingga kita perlu mentaati dia gitu. Bukan begitu, tapi karena ini untuk kebaikan kita. Ketika kita tuh taat sama Tuhan, baru bisa apa itu menjadi penciptaan yang bahagia, ciptaan yang merasakan cintanya Tuhan itu full gitu ya. Nah ini kalau kita taat sama Bapa gitu ya. Konsekuensi waktu kita manggil Bapa yang keempat itu adalah ketika kita dididik oleh Tuhan, kita kalau kita panggil Bapa, kadang-kadang itu digepuk ambek papi, digepuk ambek papa itu gak enak gitu ya, betul ya. Nah di sini Santo Thomas Aquinas sedang menjelaskan bahwa seorang Bapa yang baik itu adalah Bapa yang mendidik. Mendidik ini sebagai anak gak enak dididik gitu ya kadang-kadang. Tapi kalau kita tahu Bapa kita itu adalah Bapa yang penuh cinta, maka dari situlah kita belajar untuk sabar. Sabar untuk melihat kenapa kita dididik sama Tuhan harus keras. Misalnya gitu ya, kita kadang-kadang harus dihina sama orang gitu. Ini kan keras gitu ya. Kalau kita melihatnya kita dihina itu cuman gara-gara orang itu, tidak ada kaitannya sama Bapa, maka kita akan marah sama dia. Tapi kalau kita mulai belajar melihat bahwa ketika mungkin orang itu menghina saya karena Bapa mau pakai dia sebagai alat supaya saya belajar sesuatu, cara berpikirnya sudah berubah gitu ya. Kita mulai melihat bahwa ojo-ojo memang saya ini perlu diamui gitu ya supaya saya belajar. Jadi korelasi kita dengan Tuhan yang muncul terus itu di dalam setiap kehidupan kita. Kita mulai tanya terus, jadi Bapa, ketika aku mendapatkan sesuatu yang jelek ini apa sih maksudnya? Bapa itu mau ngapain sama saya? Apakah ini pendidikan? Ataukah ini ajaran? Ataukah ini pernyataan cinta? Ataukah ini macam-macam gitu ya. Jadi dari situ Santo Thomas Aquinas berkata, jangan pernah kita itu menolak didikan Tuhan. Kenapa? Karena itulah bagaimana kita bisa benar-benar kita itu memanggil Bapa itu dengan cinta, dan cinta itu dirasakan gitu ketika kita dididik sama Tuhan gitu ya. Dan yang kedua, ini yang paling penting, sebagai manusia kita tuh kalau kena sesuatu yang negatif itu gampang tawar hati, gampang meninggalkan Tuhan, gampang kompromi dan macam-macam gitu ya. Kalau saya itu masanya itu biasanya deket-deket Paskah ini. Banyak yang terjadi sampai capek gitu. Capek, tapi puji Tuhan kalau Katolik saya enggak tahu kenapa gitu ya. Dulu di Protestan enggak gitu Waktu Katolik ini saya heran. Begitu Paskah itu selesai, tenaga itu kalau kita mainan Kalau kita mainan mainan di handphone gitu ya, bisa di charge sampai full gitu, ting gitu ya. Setelah Paskah, saya paling merasakan itu cinta Tuhan itu paling besar itu waktu Paskah. Dan ketika mulai tawar hati, karena ingat pengorbanan Kristus, nah itu kayak di twist gitu, kayak diputar balikkan bahwa ayo Ani, berdiri lagi, maju lagi, enggak apa-apa, jatuh enggak apa-apa, seperti jalan salib ya, jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi. Kadang-kadang kita tawar hati beneran, iya apa sih maksudnya, aduh gak jelas-jelas iki maksudnya gitu kan. Bangkit lagi, jangan tawar hati. Ini pesannya Santo Thomas Aquinas. Next. Nah sebenarnya Bapa kami yang ada di surga, ini kami kenapa saya pajang itu fotonya teman Bruensis Dominikan. Kami itu artinya komunitas, Bruensis, brother and sister,
Saya berkali-kali bersyukur ketika saya masuk Dominikan, panggilan kita itu bro and sis, brother and sisters, saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan. Saya memanggil Bu Bevang, AI Bevang, saudaraku. Bulani, saudaraku. Pak Daniel, saudaraku. Semuanya saudaraku. Saudara ketemu gede. Betul ya, saudara ketemu gede. Dulu enggak ada. Tapi kenapa kok saudara ketemu gede ini penting? Karena ini saudara di kekekalan, bukan saudara hanya di bumi. Mungkin nanti saya meninggal, cece saya meninggal, tapi saya berdoa tentu saja saya ketemu cece saya di surga gitu ya. Tapi orang-orang ini adalah orang-orang yang akan bersama-sama dengan saya di surga, dan saya diizinkan Tuhan panggil bro and sis itu sejak di bumi, bukan nunggu di sana. Jadi ini luar biasa kalau menurut saya. Sehingga waktu kita panggil kami, itu artinya kita belajar mengasihi sama kita. Karena kita ini adalah saudara. Dan karena semua manusia adalah anak-anak Allah. Jadi manusia yang kulitnya hitam, apakah dia anak Allah? Dia anak Allah. Manusia yang paling hina, apakah dia anak Allah? Dia anak Allah. Manusia yang paling menurut kita itu tidak ada harganya, pengemis di pinggir jalan misalnya, apakah dia itu anak Allah? Dia anak Allah. Manusia yang menjadi penguasa yang jahat sekali, apakah dia anak Allah? Dia anak Allah. Jadi waktu kita tuh menyebut kami, di sana semua status yang manusia berikan itu dihapuskan. Kenapa? Karena Tuhan cuma bilang satu, kamu anak-anak Allah. Tidak ada embel-embel yang kaya anak-anak Allah, yang miskin bukan gitu ya. Yang hitam anak-anak Allah, yang putih bukan. Tidak. Semuanya itu tidak ada. Satu saja statusnya, anak-anak Allah. Karena siapa yang tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi kita itu adalah di saudara-saudara yang kelihatan ini. Bisakah kita menganggap, misalnya ini saya lagi tengkar sama Bu Lili Marheni, bisa enggak saat itu saya bilang, Bu Lili Marheni adalah anak-anak Allah. Angeli setengah mati saya percaya. Coba ngomong kalimat itu kalau kita itu lagi berkonflik sama seseorang, dia adalah anak-anak Allah. Tuh sama suami saya tuh. Paling sisa suami ya, bener ya, atau orang yang hidup sama kita. Tapi kita sebut dia anak-anak Allah. Kita menghormati sesama kita karena mereka adalah anak-anak Allah. Foto Dominikan saya pasang di situ, itu saudara kita di bumi. Next. Yang kedua, saya pasangin merinding langsung. Saya pasang foto siapa? Santo dan Santa. Kenapa saya pasang ini? Karena bapaknya sama. Mereka juga anak-anak Allah. Bedanya cuman mereka sudah berangkat duluan, kita masih di sini. Ketika kita bilang kami, itu artinya kita itu satu dengan anak-anak Allah yang sudah ada di surga. Mereka pernah ada di bumi, tapi kita itu bersaudara dengan Santo dan Santa yang sudah ada di surga. Mereka juga anak-anak Allah. Kita mempunyai satu Bapa, kita mempunyai satu Allah sebagai bangsa perjanjian. Bayangin kita itu panggil Santo Martinus de Porres, Bro Martinus de Porres. Kita panggil Santo Dominikus, Bro Dominikus. Bisa bayangin ya? Bisa bayangin, itu besarnya luar biasa kalau menurut saya. Kenapa? Karena dari situ berarti kita belajar mengasihi seperti mereka mengasihi kita. Lewat ajaran Santo Thomas Aquinas, ini caranya Santo Thomas Aquinas mengasihi kita. Walaupun dia sudah meninggal, dia mengasihi kita dengan ajarannya. Sehingga ketika kita panggil anak-anak Allah,
Ini bukan cuman kita bersaudara dengan yang ada di bumi, tapi kita tuh bersaudara dengan yang ada di surga. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi saling memberi hormat, kita diajarkan sebagai bangsa Indonesia memberi hormat kepada orang tua, betul ya? Tapi di sini kata mendahului memberi hormat itu kepada semua anak-anak Allah, tidak lagi berkaitan dengan usia. Kita belajar menghormati anak kecil karena dia juga anak-anak Allah. Kita belajar menghormati pembantu kita karena dia juga anak-anak Allah. Kita belajar menghormati pengemis di pinggir jalan. Kenapa? Karena dia juga anak-anak Allah, gitu ya. Kita melakukan hal ini karena buah yang kita terima, karena ia menjadi sumber keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Kalau kita itu percaya Tuhan Yesus itu sumber keselamatan kita, maka kita akan belajar untuk belajar taat. Taatnya apa? Yaitu menyebut teman kita, menyebut orang-orang yang ada di sekitar kita. Dia adalah anak-anak Allah, dan mereka, bro and sis yang di sini, bro and sis yang di surga, itu satu dalam kata kami. Jadi waktu kita ngomong Bapa kami, itu artinya kami anak-anak Allah. Bapa kami ini anak-anak Allah. Gitu ya. Next. Dalam berdoa. Apa yang akan terjadi waktu kita berdoa? Ini adalah wujud dari kesetiaan. Ketika kita memanggil Bapa, ini artinya kita mau setia. Dan ketika kita itu berdoa, ini adalah kemauan kita untuk berjanji di hadapan Tuhan bahwa kita tuh mau setia. Bukan cuman setia, tapi ketika kita itu meminta di dalam iman. Iman ini artinya kesetiaan juga kan. Dan tidak dengan bimbang. Kesetiaan itu artinya kita memintanya dalam iman. Karena kita tahu kita minta pada Bapa, gitu ya, dan sama sekali tidak bimbang. Ini artinya. Yang kedua, ketika berdoa, kita berdoa Bapa kami, kita tuh menyadari kebaikan Tuhan, kebaikan Bapa, dan Bapa itu mempertumbuhkan kita, gitu ya. Jadi dalam kita tuh berdoa, kita tuh melihat bagaimana dan berusaha melihat, menelaah Tuhan itu mempertumbuhkan kita itu gimana sih caranya. Hari ini misalnya saya ini kan yang kayak pertemuan lalu gitu, saya sempat ditegur Rizka, Ani ya ngomongnya gitu ya. Bagaimana saya berproses di dalam kata-kata saya. Ketika saya berpresentasi apakah itu menjadi sesuatu yang lebih baik. Oh itu ada tracknya. Di masa lalu saya dulu gimana, sekarang gimana. Ternyata sekarang sih berdosa lagi. Lanjut lagi, apakah berhenti? Tidak, maju. Maju terus, maju terus, maju terus. Bagaimana iman itu mengubah kata-kata saya. Bagaimana iman itu membuat kita menyadari Tuhan itu baik. Tuhan pakai kata-kata yang baik. Kita nggak boleh kayak gitu ya. Jadi itu menjadi sebuah tracking kayak track record gitu ya. Bahwa kita tuh dulu begini, sekarang kita begini. Karena kita dipertumbuhkan imannya. Selanjutnya kita masuk ke part yang terakhir, ketiga, yang ada di surga. Yang ada di surga, kita ngomong Bapa kami yang ada di surga. Itu artinya adalah kita memahami bahwa kebesaran kuasa Tuhan itu meliputi dimanapun. Dan dari situ, ini seperti kita lihat di sana ya, Mazmur 123 ayat 1. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya engkau yang bersemayam di surga. Kita menyadari dengan kemahaan Tuhan, Dia yang ada di surga itu sangat besar kuasanya. Next. Ada yang mau tanya? Saya potong di sini dulu aja, ngantuk nih semua udahan. Ayo goyang-goyang dulu. Goyang-goyang dulu. Mulai ketip-ketip misalnya. Boleh goyang-goyang dulu supaya agak gini.
Atau serius ini sebenarnya sambil mikir gini ya, karena bisa juga mikir sambil ketiduran gitu. Yang ada di surga mengandung 3 makna. Waktu kita panggil Bapa kami yang ada di surga, arti pertama, itu kita memanggil Dia, kita mempersiapkan diri kita. Mempersiapkan kita untuk apa? Mempersiapkan kita untuk apa? Mempersiapkan kita untuk itu tadi yang kembali pertama itu. Ketika kita mempersiapkan diri, memanggil Dia Bapa, itu artinya kita mau menyerupai segala sesuatu yang ada di surga. Nanti ini akan dibahas lagi di berikutnya ya, di atas bumi seperti di dalam surga. Dan karena anak itu harusnya menyerupai bapaknya, ketika kita bilang berkata-kata yang ada di surga, itu berarti kita bersiap diri untuk memikirkan perihal surgawi. Bapa kami yang ada di surga. Jadi kita mulai memperhatikan apa yang ada di surga. Jadi bukan tujuannya adalah cuman memanggil Bapa kami yang ada di surga, bukan gitu ya. Tapi kita mulai melihat apa yang ada di surga. Kenapa kita perlu menyerupai Bapa dan Dia ada di surga? Kenapa gitu ya? Dan yang kedua adalah mengamini bahwa Allah yang ada di surga itu mampu mendengar doa kita. Walaupun kelihatannya jauh. Apakah surga itu jauh? Jauh enggak surga? Jauh? Yang pasti kita belum pernah ke sana semua kan ya. Mau jauh dekat yang pasti kita belum pernah ke sana gitu ya. Justru ketika kita panggil Dia Bapa kami yang ada di surga, kita harus belajar untuk melihat bahwa kita panggil Dia Bapa. Dia seharusnya dekat dengan kita karena Bapa. Bapa itu adalah orang yang paling kita contoh, kepingin kita deket gitu ya. Kayak anak saya gitu, yang kecil apalagi. Cerita intermezzo sedikit. Meme itu kami dapatkan setelah anak kami kembar itu keguguran. Jadi kalau di Amerika ada namanya rainbow baby. Rainbow baby itu artinya anak yang didapat setelah keguguran. Dan yang keguguran itu kembar gitu ya. Jadi Michael ini kadang-kadang kalau sama anaknya yang gede digendong mungkin sampai umur sekian tahun, kalau Meme ini bisa tembus sampai sekarang sampai 10 kadang-kadang sih digendong gitu ya. Itu karena bagaimana seorang bapak itu ketika dia dekat dengan anaknya, anak itu akan merasa nyaman gitu ya. Nyaman dan mau datang ke bapaknya. Kadang-kadang kalau lagi geger sama saya dia akan bilang, "Enggak mau ngomong sama mami, sama papi aja." Gitu. Gitu ya. Dia merasa nyaman. Pertanyaannya apakah kita nyaman waktu kita panggil Bapa kami yang ada di surga? Apakah kita nyaman? Kita tuh merasa kayak kita lagi duduk kayak di bangku papa gitu ya. Gitu ya. Dan ketika kita melihat Bapa kami yang ada di surga, itu kita menyadari Tuhan itu adalah Tuhan yang peduli dan Dia ada di tengah-tengah kita, bukan Tuhan yang jauh. Kita enggak perlu pakai mikrofon sing amplifier sing gede gitu ya untuk panggil, Tuhan dateng gitu, enggak perlu. Karena Dia dimanapun, Dia omnipresence, Dia dimanapun. Kerasa enggak kalau itu kita itu dekat sama Tuhan? Padahal Dia di tengah-tengah kita, tapi kadang-kadang kita nggak sadar loh kalau Dia ada, betul ya. Dan ketika Dia tinggal di tengah-tengah kita, itu adalah melalui cinta kasih-Nya. Allah juga tinggal melalui ketaatan kita akan perintah-perintah-Nya. Kenapa? Kalau kita taat sama Tuhan, kita baru merasakan bimbingan Tuhan, baru kita merasakan didikan Tuhan, baru bisa melihat, oh ini tuh demi kebaikan kita. Kalau aku tuh enggak nurut, misalnya ada satu perkara terjadi di dalam hidup kita, kalau itu cuma dianggap perkara yang, oh alah ini cuma masalah yang harus dilewatkan, lewat. Tapi kalau kita mulai berinteraksi dengan Bapa kita, maka kita
mulai berpikir, apa yang Tuhan mau ajarkan lewat perkara ini? Nah itu lain udahan, cara berpikirnya sudah berubah. Ini bukan dianggap hanya masalah yang perlu kita lewati, tapi mungkin ini didikan Tuhan, mungkin ini ajaran Tuhan. Dengan memahami surga yang ada di surga, kita berharap dapat mengerti surga yang sesungguhnya. Meskipun Tuhan itu begitu maha besar, sehingga tidak ada satu ruang yang dapat menampung Tuhan, walaupun Tuhan itu besar gitu ya. Ketika Tuhan itu memberikan ajarannya, perintahnya, kesempatan untuk kita berinteraksi dengan Dia, itu kita bisa merasakan surga betulan di dunia. Tapi sehingga kita bilang Bapa kami yang ada di surga, itu artinya kita mau melihat bahwa benar Tuhan itu hidup terbatas dengan ruang dan waktu. Tuhan yang begitu maha, begitu besar, merelakan anaknya turun ke dunia, masuk ke dalam ruang dan waktu, itu hanya untuk mengajarkan kita bahwa Dia itu maha besar. Dia nggak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi waktu kita membahas Bapa kami yang ada di surga, Tuhan itu di atas ruang dan waktu. Dia melihat semuanya. Demikian juga perihal waktu, bagi Tuhan tidak ada pembagian waktu, lampau, kini dan masa depan. Karena Tuhan melihat kita dari kekekalan. Tuhan tidak bergerak dengan seperti cara kita bergerak, ada permulaan dan ada akhir. Tidak ada. Kenapa ada dikatakan Dia adalah Alfa dan Omega? Karena Dia bukan adalah Allah yang mulai dan mengakhiri kayak kita. Ada hidupnya, ada matinya. Tidak. Dia adalah Allah pencipta. Jadi enggak sama dengan kita. Bukan sosok yang sama seperti manusia, bukan. Dia adalah Allah yang maha besar dan Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu di mana kita tinggal. Nah, dari kita berdoa yang ada di surga, apa yang akan muncul dari situ? Keyakinan apa yang akan muncul dari situ? Yaitu satu, kuasa Tuhan. Bahwa Tuhan yang tidak terbatas ruang dan waktu, Dia adalah Tuhan yang memiliki kuasa. Dua, keakrabannya dengan apa yang kita minta. Jadi walaupun kita belum minta sekalipun, Tuhan itu sudah tahu. Tuhan itu mengerti kerinduan hati kita, kerinduan pikiran kita. Ketiga, kesesuaian permintaan kita. Kesesuaian permintaan kita ini artinya adalah apakah kita benar menginginkan yang benar, kesesuaian kita dengan Tuhan, dengan yang ada di surga itu, apakah sesuai gitu ya. Dan apakah kita berusaha berproses untuk membenarkan, membetulkan apa yang kita ingini, supaya sesuai dengan surga. Next. Jadi keyakinan kita akan kuasa Tuhan untuk menjawab doa kita disebabkan oleh kemahakuasaan Tuhan. Namun bukan berarti sesuatu sudah ditakdirkan oleh Tuhan sehingga doa kita tidak akan merubah apapun. Hal ini tidak sesuai dengan ajaran gereja karena Tuhan adalah pribadi, mempunyai kehendak, pikiran dan pertimbangan. Kenapa ini harus dicantumkan sama Santo Thomas? Karena banyak orang berpikir Tuhan itu bukan pribadi. Tapi seperti apa? Ini Tuhan, kita perlu sembah Dia. Tidak ada relasi, tidak ada hubungan dengan penciptanya. Tidak demikian dengan Allah Bapa kita. Bapa kita itu adalah Bapa yang mau tahu tentang kita. Bapa kita itu adalah Bapa yang mau berelasi, mengenal umatnya, dan mencari tahu dan menjelaskan maksud cintanya kepada kita. Jadi ini sangat berbeda sekali dengan mungkin Tuhan-Tuhan yang lain. Kenapa? Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang berelasi, yang bisa diajak omong, yang bisa ditanyain, yang bisa dimintain gitu ya. Jadi di sini dikatakan bahwa
Bukan berarti ketika kita berdoa itu tidak akan merubah apapun. Dalam konteks ini harus melihat antaranya bedanya pencipta sama manusia ya. Kenapa? Karena Tuhan tidak akan pernah berubah. Kenapa? Karena Dia tahu semua. Tapi buat kita dari kacamata manusia, kita tidak bisa berpikir bahwa semua ditakdirkan. Kenapa? Karena di situ kita hidup dan kita punya kehendak bebas gitu ya. Next. Sekarang ini yang terakhir ya kalau nggak salah, sampai nggak tak ceteki. Yang ada di surga itu artinya adalah kita belajar menginginkan yang benar. Kehendak kita disamakan dengan kehendak Tuhan. Membenarkan apa yang diinginkan, artinya kita koreksi dalam hati ketika kita minta sama Tuhan. Betulkah ini sesuai dengan kehendak Tuhan pemilik surga itu? Misalnya ya, ketika kita minta kaya misalnya ini permintaan umum semua orang ya, kita minta kaya, benar nggak ini sesuai dengan keinginan Tuhan? Waktu saya jadi pramugari, cerita sedikit, seumur hidup saya enggak pernah kaya, sampai hari ini cukup gitu ya, enggak pernah kaya. Waktu saya jadi pramugari, pertama kalinya di dalam hidup saya, 1 bulan saya dapat 30 juta di tangan. Yang saya rasakan waktu saya dapat 30 juta ini anak-anak sih keroco, sih belum merit gitu ya, sih remaja. Pergi jadi pramugari, dapat 30 juta di tangan. Tahu bapak ibu saya kerasa apa? Saya takut. Teman saya dengan gampangnya itu beli tas branded, itu kebiasaan di Singapore Airlines itu pergi dan pulang sebelum kita tugas itu anak-anak mampir di toko-toko branded itu ya. Saya waktu dapat 30 juta pertama saya takut. Kenapa? Karena saya melihat bahwa uang ini bisa saya manfaatkan untuk merusak diri saya dan uang ini bisa saya pakai untuk kemuliaan Tuhan. Yang mana yang mau saya pilih? Saya takut setengah mati. Kenapa? Karena saya merasa bahwa ini adalah alat yang bisa membunuh saya dan membunuh orang lain. Ada orang-orang yang bela nih cuma dapat 1 juta bisa bunuh orang lain loh. Berarti ini alat gitu ya. Saya doa di hadapan Tuhan, Tuhan ajar saya enggak tahu ya apa caranya megang uang ini. Karena uang ini menakutkan buat saya gitu. Dan akhirnya waktu saya berusaha meletakkan itu di bawah kaki Tuhan, di dalam hidup saya, satu hal yang Tuhan janjikan pada saya, kamu enggak akan pernah kurang karena kamu anakku. Itu janjinya ada ya, sebagai anak kita akan selalu hidup cukup. Tentu saja kita punya tanggung jawab kita sebagai manusia dan Tuhan juga mengerjakan kerjaannya gitu ya. Sehingga ketika kita berusaha bertanya kepada Tuhan, kita berusaha untuk melihat Allah Bapa yang ada di surga. Ketika kita menyebut itu, benar gak apa yang kita punya ini sesuai dengan yang Tuhan inginkan? Ketika kita kaya untuk apa? Ketika kita punya sesuatu, ini untuk apa? Punya mobil, tujuannya untuk apa? Apakah sudah dibawa di bawah kaki Tuhan? Sehingga ini menjadi kehendak surga ketika saya punya mobil. Ya apa kehendak Tuhan buat saya ketika saya punya mobil? Seperti itu ya. Sehingga dari situ menginginkan yang benar adalah menginginkan hal rohani, hal baik yang bersifat kekal. Jadi yang mati ini seperti saya tadi kasih contoh, uang ini apakah kita pakai untuk kekekalan atau untuk sesuatu yang sifatnya sementara? Banyak nanti hal-hal yang sementara, akhirnya sampai waktu kita mau meninggal, yang sementara ditinggal semua, tidak ada. Tabungan kekalnya tidak ada gitu ya. Ketika kita mau bahagia sejati, kita mesti belajar seperti yang Santo Thomas Aquinas katakan, menginginkan yang benar dan berusaha membenarkan yang apa yang kita inginkan. Untuk menginginkan yang benar, keinginan yang benar adalah menginginkan Tuhan, karena Tuhan adalah kekal dan Tuhan adalah Bapa kita, dan kita akan menjadi pewaris kerajaan surga. Jadi kebahagiaan sejati yang Tuhan ciptakan buat kita itu bisa didapat kalau kita itu nurut sama ini, 2 prinsip ini yang besar. Yang kedua, membenarkan apa yang diinginkan. Bila kita beringinan supaya akhir hidup kita berada di surga,
maka seharusnya keinginan kita itu selaras dengan keinginan Bapa yang ada di surga. Next. Habis. Pertanyaan dan diskusi, ada yang mau tanya? Pusing enggak? Pusing. Selamat. Berarti Anda sudah betul. Kalau pusing, nanti dibawa pulang ditelaah satu-satu. Karena saya waktu nyiapin ini, pertama kali saya dikasih Inggrisnya sama Michael, tambah mumet iki maksudnya opo iki gitu ya. Baru kayak minggu lalu mungkin dikasih bahasa Indonesianya. Tapi ini pun saya kerja sama Michael karena beneran berat. Tapi kalau kita tuh memahaminya poinnya satu demi satu, nanti dibuka sama ayatnya, dipahamin di rumah, itu barusan kita ngerti, oh Santo Thomas Aquinas itu maksudnya kayak gini loh gitu. Next, pertanyaan refleksi. Jadi, waktu kita panggil, kita berdoa, Bapa kami yang ada di surga. Betulan kita sudah menerima dia sebagai Bapa atau cuman panggilan? Beneran gak Bapa? Seperti Bapa, kita panggil dia Bapa, kita menerima dia sebagai Bapa. Bukan cuman manggil, tapi menerima sebagai Bapa dan rela dan mau berelasi dengan Bapa itu. Kedua, sudahkah kita menghormati Allah, menjadi semakin serupa dengan Allah, menaati Allah, dan menjadi panjang sabar akan didikannya. Tiga, habis ini bagi grup ya, seperti biasa. Kita Senin ketiga, apakah kita menerima manusia sebagai saudara kita dan memperlakukan mereka sebagai anak-anak Allah? Yang keempat, sudahkah kita menginginkan apa yang benar seperti Bapa di surga dan berusaha membenarkan atau membetulkan apa yang kita inginkan? Ambil waktu sejenak untuk kita bisa berpikir tentang refleksinya. Saya kasih 5 menit ya untuk mikir, habis itu kita pecah dalam kelompok ya. Kelompoknya adalah kelompok ini, kelompok wawancara kan, assessment, iya. Kelompok wawancara yang Profes Kekal boleh membagi dirinya sendiri, silakan. Untuk yang asesor, yang kelompok wawancara tahu ya, yang kenaikan jenjang itu loh, kelompok kenaikan jenjang. Tahu? Tahu kelompoknya? Enggak tahu? Kayaknya belum pernah di-share lagi ini, nanti hilang lagi. Setiap Senin ketiga kok bingung. Enggak apa-apa, nanti kita dibantu. Mana Verna? Verna bisa bantu saya bagi kelompoknya. Tak bacakan aja, tak cariin dulu ya. Oke, sekarang coba dibaca pelan-pelan, nanti kita diskusikan di kelompok ya. 4 pertanyaan ini. Ya, silakan.